Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Rifanja, NPM 2151040169, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas D. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan judul Sejarah Daulah Fatimiyah di Mesir. Yang pertama, pendahuluan. Islam masuk Mesir pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika itu, Amr ibnu As disuruh khalifah membawa tentara Islam untuk mendudukinya karena dari segi geografis Palestina yang berbatasan langsung dengan Mesir tidak akan aman tanpa menduduki Mesir. Sementara Palestina ketika itu sudah dapat ditaklukkan tentara Islam. Setelah menduduki daerah Mesir, Amr ibnu As langsung diangkat menjadi gubernurnya dan menjadikan Fustah dekat Kairo sebagai ibu kotanya. Selanjutnya, Daulah Islami silih berganti menduduki Mesir, antara lain Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Fatimiyah, yang ditandai dengan berhasilnya Jauhar Al-Khatib, Panglima Besar. Khalifah Muiz Lidinillah mendirikan universitas tertua di dunia, Al-Azhar, pada tahun 972 Masehi. Daulah Ayyubiyah tahun 1174 sampai 1250 Masehi, yang ditandai dengan datangnya serangan tentara Perang Salib pada tahun 1096 sampai 1273 Masehi ke Mesir. Daulah Makluk pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi, yang ditandai dengan berhasilnya Daulah Mamluk di bawah pimpinan Khalifah Baibas tahun 1260 Masehi, membendung serangan Mongol yang hendak menguasai Mesir. Pada masa selanjutnya, Mesir menjadi bagian dari Kerajaan Turki Utsmani 307 abad modern. Mesir berada di bawah penjajahan Barat. Pada tahun 1798, tentara Napoleon mendarat di Mesir tanpa mendapat perlawanan yang berarti dari umat Islam. Inggris mulai campur tangan dalam pemerintahan Mesir. Pada tahun 1882 dan Mesir merdeka dari Inggris pada tahun 1922 sampai 308 Masehi. Yang kedua, pembentukan pemerintahan menjelang akhir abad ke-10. Kondisi Daulah Abbasiyah di Baghdad mulai melemah karena daerah kekuasaannya yang luas sudah tidak dapat terkonsolidasikan lagi, atau tepatnya memasuki masa disintegrasi. Kondisi seperti ini membuka peluang bagi munculnya daulah-daulah kecil di daerah-daerah yang membebaskan diri dari pemerintahan pusat, terutama bagi gubernur dan khalifahnya yang sudah memiliki tentara sendiri. Di antaranya adalah Daulah Fatimiyah. Selain itu, hubungan antara Daulah Abbasiyah dengan orang-orang Syiah selalu dalam keadaan konflik karena Daulah Abbasiyah pernah mengkhianati orang-orang Syiah. Maka
Sekte Syiah bersikap oposisi bagi pemerintahan Daulah Abbasiyah antara Daulah Abbasiyah dengan orang-orang Syiah selalu dalam keadaan konflik karena Daulah Abbasiyah pernah mengkhianati orang-orang Syiah. Maka sekte Syiah bersikap oposisi bagi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Akibatnya, orang-orang Syiah selalu dikejar-kejar penguasa Daulah Abbasiyah. Sewaktu terjadi pengejaran besar-besaran terhadap orang-orang Syiah pada masa Khalifah Al-Hadi, Imam Idris Ibnu Abdullah dan pengikut-pengikutnya berhasil melarikan diri dari Maroko dan mendirikan Daulah Idrisiyah di sana pada tahun 172 Hijriah. Imam Abdullah As-Syi atau Imam Syiah termasuk orang yang hendak ditangkap tentara Daulah Abbasiyah, sehingga dia melarikan diri dari Baghdad dan berhasil sampai ke desa Salmajah dekat Syria dan menetap di sana. Kemudian dia menjadikannya sebagai markas dakwah orang-orang Syiah. Tidak lama menetap di Salmajah, dia melanjutkan perjalanannya sampai ke Maroko. 309 Hijriah. Setibanya di Maroko, dia menyerukan kepada penduduk agar melantik Ubaidillah Al-Mahdi menjadi pemimpin mereka yang pada saat itu masih berada di desa Salmajah. Tawaran tersebut diterima penduduk Maroko dan Ubaidillah Al-Mahdi diminta untuk datang ke Maroko. Tetapi kedatangannya diketahui oleh orang-orang Abbasiyah. Lalu dia ditangkap pada tahun 296 Hijriah. Abdullah As-Syi berusaha mengumpulkan kekuatan dengan sejumlah besar tentara untuk membebaskan Ubaidillah Al-Mahdi dari penjara. Mendengar pasukan besar tersebut, Gubernur Daulah Abbasiyah untuk Afrika melarikan. Kesempatan itu dapat dipergunakan Ubaidillah Al-Mahdi keluar dari penjara dan dilantik pendukungnya untuk menjadi pemimpin mereka mendirikan Daulah Fatimiyah pada tahun 290 Hijriah sampai 909 Masehi. Dengan demikian, secara resmi berdirilah Daulah Fatimiyah di Maroko memakai gelar Khalifah, terbebas dari pemerintahan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Pada mulanya, pusat ibu kota Daulah Fatimiyah adalah di Maroko agar mereka terbebas dari pengejaran Daulah Abbasiyah yang menjadi musuh mereka karena letak Maroko jauh dari jangkauan Baghdad, sehingga Khalifah Daulah Abbasiyah Baghdad pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi setelah kuat, mereka kemudian pindah ke Mesir untuk mempermudah pengaruh ke timur dan barat karena letak Mesir berada di antara keduanya. Lebih dari itu, mereka ingin membebaskan kawasan ini dari kekuasaan Daulah Abbasiyah.
Daulah ini diberi nama Fatimiyah karena dibangsakan kepada Fatimiyah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab mereka mengaku masih keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ali dan Fatimah dari keturunan Ismail anak Ja'far. Dari keturunan Ismail anak Ja'far al-Sadiq. Mereka adalah sekte Syiah Ismailiyah. Daulah yang didirikan oleh Ubaidillah al-Mahdi ini berkuasa selama kurang lebih 262 tahun atau 909 sampai 1171 Masehi, diperintah oleh 12 orang khalifah. Masa pemerintahan khalifah-khalifah itu dapat dibagi kepada 3 periode, yaitu masa pertumbuhan, masa kejayaan, dan masa kemajuan. Kemudian masa kemunduran. Yang ketiga, masa pertumbuhan pemerintahan. Pada masa pertumbuhan ini berada di bawah 3 khalifah, yaitu Ubaidillah al-Mahdi pada tahun 909 sampai 934 Masehi, Al-Qaim 934 sampai 946 Masehi, Al-Mansur 946 sampai 953 Masehi. Pada masa ini, ibu kota Daulah Fatimiyah masih berada di Maroko. Tidak lama setelah berdiri Daulah Fatimiyah di Maroko pada tahun 909 Masehi, maka Abdurrahman yang memerintah Daulah Umayyah di Spanyol pada tahun 921 sampai 961 Masehi tidak mau lagi memakai gelar sultan. Karena itu dia memproklamirkan diri pula memakai gelar khalifah di Cordova. Setelah memahami kelemahan Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Oleh sebab itu, pada waktu yang bersamaan terdapat 3 khalifah di dunia Islam. Khalifah Daulah Abbasiyah di Baghdad, Khalifah Daulah Umayyah di Cordova, dan Khalifah Daulah Fatimiyah di Mesir. Satu sama lainnya tidak saling berhubungan di bidang politik, tetapi berhubungan di bidang ilmu pengetahuan. Dalam perkembangannya, Daulah Fatimiyah ingin memindahkan ibu kota pemerintah mereka ke Mesir untuk mempermudah pengaruh ke timur dan barat karena letak Mesir berada di antara keduanya, sementara Daulah Abbasiyah ingin mempertahankan Mesir jangan lepas dari wilayah pemerintah mereka. Maka selama 20 tahun pertama dari berdirinya Daulah Fatimiyah selalu terjadi pergolakan di antara 2 pemerintahan tersebut untuk memperebutkan Mesir. Pada tahun 1003 Masehi sampai 301 Hijriah, 4 tahun setelah Ubaidillah al-Mahdi berkuasa, dia mengirim pasukan terdiri dari orang-orang Maroko dalam usaha hendak merebut Mesir yang langsung dipimpin oleh anaknya Abu al-Qasim yang dibantu oleh Panglima Al-Qutam Ibnu Yusuf. Mereka berhasil menaklukkan kota Iskandaria. Akan tetapi, Khalifah Daulah Abbasiyah Al-Muqtadir mengirim pasukan
dalam jumlah besar di bawah pimpinan Mu'awiyah al-Qadim, dan dia dapat mengalahkan tentara Daulah Fatimiyah di dekat Al-Jarirah. Pasukan Daulah Fatimiyah terpaksa mundur balik ke Maroko dengan membawa bibit-bibit permusuhan yang semakin membara. Yang selanjutnya, usaha kedua pada tahun 1009 Masehi sampai 307 Hijriah, 6 tahun kemudian, Khalifah Al-Mahdi dari Daulah Fatimiyah kembali mengirim pasukan di bawah pimpinan Abu al-Qasim. Dia juga berhasil menaklukkan kota Iskandaria dan Al-Jarirah, tetapi Daulah Abbasiyah mengirim pasukan besar lagi di bawah pimpinan Mu'awiyah al-Qadim. Ia pun berhasil mengalahkan tentara Daulah Fatimiyah dan membakar kapal-kapal mereka. Pasukan Daulah Fatimiyah terpaksa mundur kembali ke Maroko. Baik, yang selanjutnya ialah usaha ketiga pada tahun 933 Masehi sampai 321 Hijriah. Khalifah Al-Mahdi kembali mengirim pasukan di bawah pimpinan Al-Jais Ibnu Ahmad Al-Maghribi. Khalifah Daulah Abbasiyah mengirim pasukan lagi di bawah pimpinan Ahmad Ibnu Tunghus. Pertempuran sengit kembali terjadi antara dua pasukan tersebut selama 3 tahun. Pada itu, Khalifah Ubaidillah Al-Mahdi meninggal dan digantikan anaknya Al-Qasim. Al-Qasim sebagai Khalifah kedua Daulah Fatimiyah mengirim pasukan tambahan, tetapi Daulah Ikhsyat yang pernah berkuasa di Mesir berpihak kepada Daulah Abbasiyah dan membantunya untuk mengalahkan tentara Daulah Fatimiyah, sehingga pasukan tentara Daulah Fatimiyah kalah dan mereka terpaksa mundur lagi ke Maroko. Demikianlah usaha-usaha yang dilakukan Khalifah Daulah Fatimiyah pada masa pertumbuhan ini untuk merebut Mesir dari wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Tetapi pasukan tentara Daulah Abbasiyah lebih unggul dari mereka. Selain itu, penduduk wilayah Mesir masih berpihak kepada Daulah Abbasiyah, sehingga pasukan Daulah Fatimiyah selalu kalah dan terpaksa mundur kembali ke Maroko. Faktor ketidakberhasilan Khalifah Daulah Fatimiyah dalam penaklukan mereka ke Mesir sebanyak 3 kali tersebut karena kurang memperhatikan situasi keamanan di dalam negeri terlebih dahulu, sebab keberhasilan ekspansi ditentukan oleh stabilitas keamanan dalam negeri atau rapuhnya sosial ekonomi daerah sasaran. Yang keempat, masa kejayaan. Pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan ini berada di bawah 3 khalifah, yaitu yang pertama Al-Mu'izlidiniyah pada tahun 953 sampai 975 Masehi, yang kedua Al-Ajizbilah pada tahun 975 sampai 996 Masehi, dan Al-Hakim Biyamirillah pada tahun 996 sampai 1021 Masehi. Daulah Fatimiyah menjadi daulah ketiga dalam Islam setelah Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah
Umayyah Cordova yang berhasil memajukan peradaban Islam pada periode klasik. Baik, yang pertama, Khalifah Al-Mu'izidiniyah. Khalifah Al-Mu'izidiniyah termasuk salah seorang khalifah Daulah Fatimiyah yang mengagumkan. Dia adalah seorang yang luas pengetahuannya, banyak mengetahui bahasa, sangat cinta pada ilmu pengetahuan dan sastra, pandai mengatur siasat sehingga dia dikagumi baik kawan maupun lawannya. Setelah Al-Mu'izidiniyah naik tatah pada tahun 953 Masehi sampai 341 Hijriah, dia berusaha mengokohkan kedudukannya sebagai khalifah keempat Daulah Fatimiyah. Untuk itu, dia mengamankan seluruh wilayah kekuasaannya dari kekacauan-kekacauan yang selama ini terjadi. Kemudian Jauhar pergi ke Masjid Ibnu Tulun dan menyuruh muadzin menyuarakan azan Syiah, yaitu Hayya 'ala khairil amal. Itulah azan pertama orang Syiah di Mesir. Faktor keberhasilan Al-Mu'izidiniyah dalam merebut Mesir kali ini karena dia lebih dulu mengamankan wilayah kekuasaannya, sehingga dia berada dalam situasi benar-benar kuat. Kemudian baru dia melakukan penaklukan untuk merebut Mesir. Juga ditentukan oleh sosok pribadi yang cemerlang. Pada masa Khalifah Al-Mu'izidiniyah, Daulah Fatimiyah mengalami kemajuan pesat. Dia melakukan perluasan wilayah Daulah Fatimiyah sampai ke negeri Syam atau Syria dan Palestina. Juga namanya disebut di atas mimbar di negeri Hijaz, Makkah atau Madinah sebagai lambang dari kekuatan Daulah Fatimiyah ketika itu. Pada masa pemerintahan Al-Mu'izidiniyah pada tahun 953 sampai 975 Masehi, Panglima besarnya Jawal Al-Khatib telah berhasil membangun ibu kota Daulah Fatimiyah, Al-Qairah atau Kairo di pinggiran barat Sungai Nil. Untuk selanjutnya, ibu kota Daulah Fatimiyah berpindah dari Maroko ke Kairo. Demikian juga dia membangun istana untuk tempat tinggal Khalifah Al-Mu'izidiniyah. Selain itu, Panglima Jawar Al-Khatib membangun perguruan tinggi Al-Jami, Al-Azhar, dan Khalifah Mu'izidiniyah meresmikan Universitas Al-Azhar tersebut pada tanggal 7 Ramadan 361 sampai 22 Juni 972 Masehi. Pada mulanya, kurikulum yang diterapkan di universitas tertua di dunia itu adalah berdasarkan mazhab Syiah aliran Ismailiyah untuk memajukan ekonomi Daulah Fatimiyah. Khalifah Mu'izidiniyah juga mengembangkan kerajinan dan perusahaan-perusahaan agar negara mempunyai income pemasukan seperti kerajinan tenun, keramik, perhiasan emas dan perak, peralatan kaca, kerajinan madu, ramu-ramuan dan pengobatan. Dengan dikembangkannya berbagai macam kerajinan pada gilirannya, ekonomi negara semakin berkembang dan kehidupan rakyat menjadi makmur. Mereka dapat menikmati kemewahan hidup. Bila Daulah Abbasiyah telah berhasil memajukan peradaban Islam dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan di Baghdad, seperti kemegahan dan keindahan kota Baghdad, ilmu kedokteran, astronomi, matematika, kimia, farmasi, filsafat, dan ilmu agama lainnya untuk masyarakat Irak. Demikian juga Daulah Umayyah Cordova telah berhasil menyumbangkan berbagai kemajuan seperti industri, peradaban, dan pertanian untuk masyarakat Spanyol. Maka Daulah Fatimiyah juga telah menyumbangkan banyak kemajuan dan kecemerlangan untuk masyarakat Mesir walaupun tidak dapat menyaingi kecemerlangan Baghdad dan Spanyol. Jelasnya, walaupun daulah-daulah Islam yang pernah berkuasa di Maroko dan Mesir, baik sebelum maupun sesudah Daulah Fatimiyah, seperti Daulah Idrisiyah, Daulah Tuluniyah, Daulah Ikhshidiyah, Daulah Ayubiyah, Daulah Mamluk, Daulah Murabitun, dan Daulah Muwahhidun, belum pernah dapat memajukan peradaban Islam.
melebihi apa yang pernah dicapai oleh Daulah Fatimiyah tersebut. Yang kedua, Khalifah Al-Aziz Billah Al-Mu'izz Lidiniyah wafat pada tahun 975. Kedudukannya digantikan oleh anaknya Al-Aziz Billah. Pada masa pemerintahan Al-Aziz Billah pada tahun 975 sampai 996 Masehi, dia dapat mewarisi sumber kekayaan negara dari ayahnya yang dapat dipergunakan untuk lebih mengembangkan Daulah Fatimiyah. Selain dia banyak lagi membangun istana, juga Universitas Al-Azhar semakin dikembangkannya sehingga mampu menyediakan asrama bagi mahasiswa dengan gratis. Demikian juga makan dan pakaian mereka disediakan oleh negara sehingga mahasiswa dapat berkonsentrasi penuh menekuni kuliah mereka. Stabilnya ekonomi negara pada masa Khalifah Al-Aziz Billah memberi peluang baginya untuk memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu, istana-istana, masjid-masjid, dan perpustakaan dijadikannya sebagai tempat mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Bahkan wazirnya atau perdana menterinya yang bernama Yakub Ibnu Khales, seorang Yahudi yang masuk Islam, mengadakan pertemuan-pertemuan besar di istananya. Pada setiap hari Kamis dan Jumat, dia membacakan karangan-karangannya kepada para hadirin. Adapun yang menjadi peserta pertemuan adalah para qadhi, fuqaha, ahli qiraat, ahli nahwu, ulama hadis, dan para pembesar negara yang berbakat. Perdana menterinya juga mengarang dan menyusun kitab-kitab terbesar dalam bidang fikih Syiah yang dipelajari oleh ulama fuqaha, dan mereka menjadikan masjid-masjid sebagai tempat pertemuan. Yakub Ibnu Khales juga menyampaikan ceramah kepada hadirin tentang akidah Syah Ismailiyah di masjid-masjid. Kitab terbesar dalam bidang fikih Syiah adalah kitab karangan Yakub Ibnu Khales. Yang ketiga, Khalifah Al-Hakim Biamrillah. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Hakim Biamrillah, kegiatan diskusi semakin dikembangkan dari istana beralih ke perpustakaan, karena perpustakaan juga mempunyai peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Hakim Biamrillah, dia sudah membangun perpustakaan Darul Hikmah dan menugaskan kepada para ilmuwan baik di bidang ilmu nakli maupun ilmu akli untuk mengelola perpustakaan tersebut. Di dalamnya dilengkapi buku-buku karangan para ilmuwan ternama untuk ditelaah dan dikaji. Semua orang diizinkan memanfaatkannya. Diskusi-diskusi diadakan secara rutin dan dihadirin oleh Khalifah Al-Hakim, dan Al-Hakim membagi-bagikan hadiah kepada mereka. Kalau begitu, perpustakaan menjadi urat nadi bagi sebuah universitas. Di situ diadakan kegiatan diskusi yang dihadirin oleh para ilmuwan dari berbagai bidang disiplin ilmu untuk menelaah buku-buku yang ada. Kemudian hasil dari telaahan tersebut disalin dan disimpan di perpustakaan itu lagi. Kegiatan yang dilakukan Khalifah Al-Hakim dari Daulah Fatimiyah yang memberikan hadiah-hadiah kepada para ilmuwan yang datang berdiskusi ke istananya juga dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun dari Daulah Abbasiyah. Bahkan Al-Ma'mun memberikan hadiah emas batangan kepada para ilmuwan seberat buku yang diterjemahkannya. Demikian juga Khalifah Abdurrahman III dari Daulah Umayyah Cordova, selain memberi hadiah, bahkan membelanjakan sepertiga dari pendapatan negara setiap tahun untuk kemajuan ilmu pengetahuan, pengajaran, dan kebudayaan. Seakan mereka berpacu dan berlomba-lomba bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban di daerah kekuasaan masing-masing. Dengan demikian, persaingan secara positif dan sportif dari ketiga kerajaan Islam tersebut di atas untuk memajukan kekuasaan masing-masing turut serta menjadi pendukung dan faktor tersendiri bagi kemajuan dan kecemerlangan perkembangan ilmu pengetahuan saat itu. Karena hal itu membangkitkan semangat yang dinamik dan energik. Belajar dari tiga khalifah Islam tersebut dapat diketahui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan kecemerlangan peradaban di daerah maupun akan dapat tercapai jika didukung oleh kepala pemerintahan
yaitu presiden, gubernur, bupati, dan disediakan atau dialokasikan dana atau biaya-biaya yang benar-benar memadai dari pemerintah bersangkutan. Khalifah Al-Hakim Bi-Amrillah juga mendirikan Darul Ilmi sebagai pusat pengajaran ilmu kedokteran dan ilmu astronomi. Pada masa inilah muncul seorang astronom besar yang bernama Ibnu Yunus pada tahun 348 sampai 399 Hijriah atau 958 sampai 1009 Masehi, dan seorang tokoh fisika dan optik bernama Ibnu Haytham. Khalifah Al-Hakim Bi-Amrillah pun membentuk majelis ilmu atau lembaga seminar di istana, tempat berkumpulnya sejumlah ilmuwan untuk mendiskusikan berbagai cabang ilmu. Kegiatan ini ternyata dapat memunculkan sejumlah ilmuwan besar Mesir, sehingga pikiran dan karya-karya besar mereka berpengaruh ke seluruh dunia Islam. Yang kelima, kemajuan ekonomi. Kemajuan ilmu pengetahuan dapat tercapai karena didukung oleh kemajuan ekonomi suatu negara. Maka Daulah Fatimiyah menggali sumber pemasukan ekonomi negara dari berbagai bidang, di antaranya yang pertama, pajak. Mesir dikenal sebagai negara yang kaya dari hasil pertanian karena tanah di lembah Sungai Nil sangat subur. Yang keenam, masa kemunduran. Pada masa kemunduran ini berada di bawah 6 khalifah, yaitu Al-Jafir pada tahun 1021 sampai 1036 Masehi, Al-Mutansir pada tahun 1035 Masehi sampai 1094 Masehi, dan Al-Mu'tali 1094 sampai 1101 Masehi, Al-Amir 1101 sampai 1133 Masehi, Al-Hafiz 1130 sampai 1149, Al-Jafir 1149, Al-Faiz 1154 sampai 1160 Masehi, dan Al-Adid 1160 sampai 1171 Masehi. Di antara kebijakan yang diambil Khalifah Daulah Fatimiyah pada saat berkuasa di Mesir adalah menyebarkan atau bahkan boleh dikatakan memaksakan paham Syiah Ismailiyah kepada penduduk. Untuk itu, seluruh pegawai diwajibkan memeluk mazhab Syiah Ismailiyah. Semua qadhi atau hakim diwajibkan supaya mengeluarkan keputusan hukum yang sesuai dengan undang-undang mazhab Syiah. Kemudian mereka menyebarkan atau mempropagandakan mazhab Syiah kepada penduduk. Yang kedua, al-jawali atau jihad. Apapun yang dimaksud dengan al-jawi atau jihad adalah pungutan yang diwajibkan kepada orang-orang kafir Dhimmi yang tinggal di wilayah Islam yang mereka lagi balik, tapi tidak diwajibkan kepada wanita dan anak-anak kecil. Yang ketiga, al-makus. Al-makus artinya pajak bea cukai yang diwajibkan bagi industri-industri. Terdapat dua cara yang diterapkan dalam bea cukai ini. Pertama, bea cukai yang dipungut dari barang-barang luar negeri yang datang ke kota-kota yang terdapat di Mesir seperti Iskandaria, Tunisia, Fusta, dan lain-lain. Selanjutnya, Nuruddin Janki mendesak Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengakhiri Daulah Fatimiyah di Mesir. Pada tahun 567 Hijriah sampai 1171 Masehi diumumkannya berdirinya Daulah Ayyubiyah di Mesir di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Dengan sendirinya berakhirlah kekuasaan Daulah Fatimiyah. Dapat lebih ditegaskan di sini bahwa Daulah Ayyubiyah di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi sangat berjasa dalam mempertahankan Mesir dari serangan pasukan salib dan mendesaknya keluar dari Mesir, sehingga aset peradaban Islam yang bernilai tinggi seperti Universitas Al-Azhar dapat terpelihara dan diwariskan kepada generasi Islam berikutnya sampai sekarang. Baik, segitu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati
saudara-saudara, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.